Datang dari Boni di Timur Leste. Shalom, saya mau bertanya. Kita saat ini berada di materai wahyu yang keberapa? Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Silakan Pendeta. Terima kasih. Kita berada di materai yang keberapa? Dari pertanyaan Saudara Boni, saya menyimpulkan bahwa Saudara Boni percaya bahwa ketujuh materai yang dituliskan dalam Wahyu pasal yang ke-6, lalu Wahyu pasal yang ke-8 bagian awal ayat 1 dan 2 itu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan waktu mulai dari abad yang mula-mula, zamannya Yohanes menulis kitab Wahyu, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sampai kepada akhir zaman. Oleh karena pemahaman seperti itulah, maka Saudara Boni bertanya, kita saat ini berada di materai wahyu yang keberapa? Oke. Jadi kalau kita baca 4 materai yang pertama itu yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini secara ringkas saja, kita tidak akan baca semuanya. Wahyu pasal yang ke-6 itu pada waktu materai yang pertama itu dibuka oleh anak domba itu, maka yang dilihat ada kuda putih yang menggambarkan kemenangan pekabaran Injil di abad yang mula-mula. Tetapi materai yang kedua, waktu anak domba itu membuka materai yang kedua, maka yang tampak adalah seekor kuda yang berwarna merah padam yang menggambarkan penganiayaan. Jadi materai ini menggambarkan respons orang terhadap pekabaran Injil mulai dari zaman abad yang mula-mula Masehi, zaman Yohanes menulis kitab Wahyu, sampai kepada akhir zaman nanti. Pada waktu mereka menerimanya dengan sangat luar biasa, menggambarkan kemenangan pekabaran Injil di abad yang mula-mula, sungguh luar biasa, dan masih dijelaskan banyak cerita-cerita itu dalam kitab Kisah Para Rasul secara khusus yang digambarkan dengan kuda putih. Lalu kemudian kuda merah, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4 menggambarkan penganiayaan. Lalu materai yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 menggambarkan, itu yang ada di sana adalah kuda yang berwarna hitam yang menggambarkan kelaparan yang sungguh luar biasa, kegelapan rohani. Tetapi tidak kelaparan yang total karena masih ada makanan. Makanya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Masih ada minyak dan anggur. Artinya masih ada. Pada zaman kelaparan rohani itu pun Allah tetap memelihara umatnya. Tetapi kelaparan rohani itu secara umum mengakibatkan kematian rohani. Dan itu digambarkan oleh materai yang keempat, di mana yang tampak adalah kuda hijau kuning. Wahyu 6 ayat 8. Dan ini artinya kuda yang berwarna pucat, campuran hijau dan kuning. Menggambarkan kematian rohani, kelaparan rohani, kegelapan rohani, mengakibatkan kematian rohani. Dan ini semua terjadi di abad-abad pertengahan, pada saat orang tidak boleh mempunyai Alkitab sendiri untuk membaca. Kebenaran disembunyikan. Akan tetapi terjadi reformasi dan orang menemukan kebenaran-kebenaran yang indah di dalam Alkitab. Tetapi oleh karena itu terjadi lagi penganiayaan yang sungguh luar biasa. Makanya pada waktu anak domba itu membuka materai yang kelima, digambarkan tentang orang-orang yang mati syahid. Dan seakan-akan mereka berseru, sampai berapa lama lagi? Tetapi jawabannya
di dalam ayat yang ke-11, mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan sepelayanan dan saudara-saudara mereka yang nanti di akhir zaman juga akan menghadapi hal yang sama, yaitu penganiayaan oleh karena mengikuti akan kebenaran. Dan ini digambarkan semua tahap demi tahap, dan sudah terjadi beberapa meterai yang dibuka itu. Gambaran atau pemahaman penafsirannya itu, arti maknanya telah terjadi. Mulai abad yang mula-mula terus sampai abad pertengahan, terjadi reformasi yang besar-besaran, terjadi penganiayaan, banyak orang yang mengikuti Yesus Kristus pada saat itu, mereka dianiaya bahkan dibunuh, ada yang melarikan diri ke benua yang baru. Lalu kemudian meterai yang ke-6 dibuka, itu di ayat yang ke-12 mulai. Di situ ada beberapa keterangan tentang terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini menggambarkan peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi. Jadi kalau kita baca dari ayat ini mengatakan gempa bumi yang dahsyat, lalu matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Yang menjadi perumpamaan di sini adalah bagaikan karung rambut, tapi matahari menjadi hitam, betul-betul matahari menjadi gelap. Dan ini adalah menggambarkan peristiwa-peristiwa yang global, bukan hanya di satu tempat, tetapi bisa dilihat di banyak tempat matahari menjadi gelap. Lalu kemudian bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bagaikan darah itulah pengumpamaannya, tapi bulan menjadi merah itu betul-betul terjadi. Lalu kemudian ayat yang ke-13, bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya. Jadi pohon ara menggugurkan buah-buahnya, ini hanya suatu pengumpamaan untuk menggambarkan apa yang betul-betul terjadi, yaitu bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi. Dan menurut catatan sejarah, pada abad yang ke-18 dan awal abad yang ke-19, banyak dari hal-hal ini yang terjadi, saudara sekalian. Abad ke-18 dan abad ke-19 terjadi. Lalu meterai yang ke-6 itu dilanjutkan dalam ayat yang ke-14, 15, menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Tergeserlah gunung-gunung dari pulau dan tempatnya, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar serta perwira dan orang-orang kaya, orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang. Itu ayat 15, Wahyu 6. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung batu dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ini menggambarkan apa yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, Tuhan Yesus belum datang, sementara peristiwa atau fenomena-fenomena alam yang terjadi secara global, menurut catatan sejarah, telah terjadi di abad yang ke-18, abad yang ke-19, seperti gempa bumi yang dahsyat, bahkan sekarang ini pun banyak terjadi. Matahari menjadi hitam, kemudian bulan menjadi merah, bintang-bintang berguguran. Ini telah terjadi. Sekarang menjadi pertanyaan dari saudara Boni di Timor Leste, kita ini hidup di mana? Dari penjelasan tadi, kita ini hidup sudah setelah peristiwa-peristiwa alam itu banyak yang sudah terjadi, seperti bintang di langit berguguran, bulan menjadi merah seperti darah, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Sudah banyak itu yang kita lewati, tapi kita masih belum sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan kata lain,
kita ini sudah hidup pada zaman meterai yang ke-6 itu telah dibuka, tetapi semua peristiwa yang digambarkan pada meterai yang ke-6 yang dibuka itu belum semuanya terjadi, khususnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya apa? Kita sudah sangat dekat pada atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.